Oke, ini contoh jika kita ketahui matriks R dan Q tadi yang di awal ya. Jika kita ketahui matriks transient dan absorbingnya. Oke, kita punya matriks R-nya di sini setengah 0, 0, 1/3 ya. Lalu kita lihat lagi matriks Q-nya atau matriks Q tadi di sini. Matriks transient itu berapa tadi? 1/4, 1/4, 1/3, 1/3 ya. Oke, di sini. Dari 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 2 ya. Jadi kan ini 2 ke 2, 1 ke 1, 1/4, 1 ke 2, 1/4. Ya, itu matriksnya ya, kita lihat dari diagram tadi. Lalu kita tadi kan punya rumusan, oke, di sini ya. Ini matriks ya, sifat-sifat matriks ya. Jadi matriks A tadi adalah matriks AIJ, itu sama dengan R ditambah matriks I kali A. Ya, pindah ruas sama yang sama-sama punya A, sama dengan R, I min Q kali A sama dengan R, sehingga diperoleh untuk mencari matriks A tadi sama dengan I min Q inverse kali R. Ya, sekarang kita cari matriks I min Q-nya ya. Berarti kan kita punya matriks 2 kali 2, berarti 1, 0, 0, 1. Kita kurangi dengan matriks Q-nya tadi. 1/4, 1/4, 1/3, 1/3. Ya. Kita kurangi 1 kurang 1/4, 3/4, 0,1/4, min 1/4. Ya, hasilnya ini. Kita cari inverse-nya. Cari inverse harus sudah ingat lagi ya. Ingat kembali lagi tentang pencarian matriks. Kalau matriks 2 kali 2 berarti kita harus cari determinan ya. I min Q. Determinan I min Q. Berarti kan determinan I min Q. Nih, 3/4 dikali 2/3 dikurang negatif 1/4 dikali negatif 1/3. Ya, ini nanti determinannya. Untuk mencari inverse-nya, I min Q inverse, ya, determinan dari I min Q dikali ini nanti diubah ya. Yang tadinya ini A11 jadi A22, A11, I min A12, ini negatif juga A21. Ya, pokoknya diingat lagi ya untuk sifat-sifat matriks, entah itu perkalian, mencari inverse, penjumlahan, atau apapun itu nanti diingat lagi ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan satu persatu lagi bagaimana mencari inverse matriks, lalu penjumlahan perkalian ya. Itu harus sudah bisa dipahami ya. Sehingga kita kalikan inverse dari I min Q tadi, kita kalikan dengan R. Ya, ini perkalian matriks berarti ya, matriks yang ini dikalikan dengan matriks R tadi. Mana R? Ini, matriks R. Kita peroleh hasilnya ini. A 4/5, 1/5, 2/5, dan 3/5. Maksudnya di sini, oke. Jadi matriks A berarti di sini adalah A11, A12, A13, A21, A22 ya. Jadi probabilitas dia akan dari 1 ke 1, lalu probabilitas dia akan masuk secara abadi dari 1 ke 1 itu sebesar 4/5, probabilitas dia masuk dari 1 ke 2, 1/5, dan seterusnya. Ya, itu untuk absorption probability. Lalu untuk mean number of entries, atau banyaknya transisi atau perubahan atau langkahnya nanti, seberapa banyak dari status transient atau sementara tadi yang ditempati sebelum absorpsi terjadi. Jadi kan dia nanti akan punya beberapa langkah. Misal langkah pertama di sini P1, P2, sampai P seterusnya sampai dia statusnya itu bersifat absorption ya, absorbing. Ya, jadi berapa banyak perubahan, berapa banyak langkah yang terlewati dari status dia itu hanya sementara sampai menjadi statusnya absorbing. Sini kita punya EIJ, itu adalah jumlah transisi rata-rata. Suatu status transient J ditempati jika diberikan bahwa status awal adalah I. Tetap lagi kita berangkat dari I ke J, jadi berapa banyak rata-rata transisi kita tadi, perubahan kita tadi, sampai dia menempati statusnya adalah C. Kita punya matriks E, di mana adalah matriks dari EIJ. Nanti kita punya elemen-elemen dari matriks tersebut dengan jumlah I sama dengan J. Ya.
Ya, ini untuk rumusan jika I-nya tidak sama dengan J, berarti misalnya kita punya I-nya tadi. I-nya misalnya 3 ya, 0, 1, 2. J-nya misalnya kayak 2 aja cukup ya. Misalnya I-nya, J-nya juga kan 1, 2. Berarti jika I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2, maka rumusan yang kita gunakan adalah ini. Tergantung nanti misalnya K-nya ke 2 misalnya ya, atau berapapun K-nya nanti. Berarti di sini E12 sama dengan P1. Misal pada K2, 1, 2, E2, 2. Ditambah K-nya 2 ya. Berarti P1, 2 ditambah ini 1 berarti ya. Ini 1 dulu. K-nya 1, ini 1, 1. Baru E22 ya. Itu tergantung dari nilai K-nya. Kalau nilai I sama dengan J, ya ini rumusannya berarti ya. Berarti ini E11 dan 1 ditambah P11 E11 ditambah P12 E12 gitu ya. Itu untuk mencari rata-rata jumlah transisi rata-rata dari entry. Ya, kita punya matriks E sama lagi dengan tadi. Kita punya matriks E sama dengan I plus QE. Ya, jadi untuk mencari nilai E ini adalah nilai inverse dari I min Q. Yang mana tadi nilainya sudah kita dapat ya, sudah kita peroleh. Ini 8/5, 3/5, 4/5, dan seterusnya. Berarti ini kan nih, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2 ya. Jika proses dalam status 1, ini 1, status 2 akan ditempati sebanyak rata-rata 3/5 kali sebelum absorpsi terjadi. Ya, cara bacanya seperti itu. Jadi, jika proses 2 sebelum status 2 akan ditempati, status 1 misalnya, adalah sebesar 4/5 sebelum absorpsi terjadi. Ya, itu untuk mean number of entries. Nah, sekarang ada durasi, berarti rata-rata jumlah transisi sebelum absorpsi. Jika status awalnya adalah I. Jadi di sini kita tidak, apa ya, kita hanya melihat dalam satu status awal saja. Jadi tidak melibatkan status J-nya. Jadi di sini kita punya DI atau duration pada saat status kita itu adalah 1, misalnya adalah sigma penjumlahan dari nilai ini tadi, E tadi. Sini kita punya elemen EIJ, ya, rata-rata jumlah transisi. Jadi durasi tinggal kita jumlahkan ya, tinggal kita jumlahkan dari masing-masing nilai jumlah transisi rata-ratanya tadi ya. Tadi kita punya matriksnya nih ya, 8/5, 3/5. Punya matriks E, 8/5, 3/5, berapa lagi tadi? 4/5, 9/5. 4/5, 9/5. Ya, berarti ini kan status 1, status 2, status 1, status 2. Kita ingin melihat durasi pada saat status 1. Ya. Berarti kita lihat di sini penjumlahan dari 8/5 dan 3/5. Hasilnya 11/5. Ya. Maksudnya di sini, ya, berarti kita ingin melihat durasi jika kita mulai pada status 1, ya, berarti kan kita bicara yang di baris 1, maka jumlah transisi rata-rata adalah sebanyak 11/5 sebelum absorpsi terjadi. Lalu pada saat, jika kita berangkat pada status 2, maka jumlah rata-rata transisi terjadi sebelum absorpsi terjadi, itu sebesar, ini jumlahkan, berarti kan, apa nih, 13/5 ya. Berarti kalau durasi kan ada penjumlahan waktu di sana. Kalau E tadi kita ingin melihat masing-masing jumlah rata-rata transisi ya. Rata-rata transisi sebelum absorpsi tersebut terjadi jika status awal kita adalah 1 atau status awal kita 2 atau seterusnya, nanti tergantung status yang kita punya. Oke, lalu kita punya conditional mean first passage ya. Di sini kita punya jumlah transisi rata-rata dari status transient I ke status absorbing J. Kalau tadi kan kita cuma melihat satu jumlah transisi saja pada saat absorption terjadi, pada saat penyerapan. Kalau di sini kita ingin melihat jumlah transisi rata-ratanya jika dia dari status sementara ke status absorbing. Ya. Lalu kita punya AIJ, probabilitas proses akan masuk secara abadi tadi ke status absorbing. Di
absorption probability tadi ya. Jadi seberapa besar peluang kita jika dari I ke J dan tidak akan bergerak kemana-mana lagi, tetap stay di status J. Ya, ini untuk proses reducible ya. Tadi kita sudah tahu itu ada IJ, juga punya MIJ ya. Ini mean recurrent time-nya tadi, berarti tinggal disesuaikan dengan nilai I dan nilai J-nya. Ya. Contohnya di sini kita punya, ya ini tadi di probabilitas absorption tadi ya. Tinggal kita jabarkan. Kita ganti nilainya, tadi sudah kita dapat ya, berarti A13-nya 4/5, berapa lagi nih, P11 1/4, dan seterusnya. Di sini kita pecahkan lagi dengan sistem persamaan linear, kita peroleh hasilnya M13 itu 1,9, dan M23 itu 3/4. Maksudnya di sini jika diasumsikan terjadi, jika dia terjadi berubah dari status transient I, ya, status sementara itu adalah 1 ke status abadinya itu adalah 3, maka jumlah transisi rata-ratanya itu yang dibutuhkan sebesar 1,9 kali ya. Lalu jika dia berubah dari status sementaranya itu adalah 2, berangkat ke status berikutnya itu adalah 3 sebesar 3,4. Ya, seperti itu untuk conditional mean first passage. Ya, jadi tadi ada contoh ergodik, lalu contoh absorption ya, itu mungkin secara perhitungan aljabarnya ya, mungkin masih perhitungan aljabar untuk hari ini. Sehingga dari rantai Markov tadi kan kita punya beberapa hasil tadi ya contohnya. Di pertama kita punya probabilitas transisi ya, probabilitas transition. Ini yang paling penting dipahami ya, karena ini nanti akan selalu digunakan probabilitas transisi ini untuk mencari entah itu nanti probabilitas kondisi steady state ya, atau probabilitas dalam absorption. Lalu kita punya okupansi, first passage tadi juga sudah punya untuk jenis model sembarang ya. Lalu kita punya ergodik. Ergodik tadi dia perlakuannya akan sama di setiap pergerakan sistem ya. Dia nanti punya syarat-syarat tadi ya, seperti apa syaratnya, ada irreducible, ada recurrent, dan seterusnya. Kita punya steady state probability atau probabilitas jika ingin mencapai kondisi stabil itu nanti seberapa besar peluang kita, dan juga mean first passage time atau rata-rata waktu kita bisa mencapai pertama kali kondisi yang kita inginkan tersebut. Lalu dalam contoh model absorbing ya. Model absorbing di sini kita punya beberapa, tadi punya absorption probability untuk mencari seberapa besar peluang kita untuk mencapai status J dan tidak bergerak lagi kemana-mana. Jadi seberapa besar probabilitas kita jika berangkat dari status I dan masuk secara abadi lah ya gitu ya, secara tetap di status J. Lalu mean number of entries itu jumlah rata-rata ya, jumlah rata-rata dari waktu pertama kali kita mencapai kondisi statusnya absorbing ya. Durasinya ya tinggal kita jumlahkan dari kondisi absorbing dari masing-masing status. Udah, jika berangkat dari status 1, 2, dan seterusnya. Dan conditional mean first ini kondisi jika kita berangkat dari status sementara ke status absorbing. Ya, mungkin itu saja penjelasan untuk hari ini. Nanti di minggu berikutnya, di penjelasan berikutnya, tentang proses keputusan rantai Markov, ya, proses keputusan rantai Markov itu lebih banyak ke contoh soalnya ya. Kalau di sini kan mungkin di 2 minggu belakangan ini masih secara teori, secara perhitungan aljabar. Jadi nanti untuk lebih ke real case-nya ada di proses keputusan rantai Markov di minggu depan ya. Sebelumnya untuk minggu depan kan jadwal awal kita itu adalah di hari Rabu ya. Hari Rabu jam 1. Saya kemarin baru dapat jadwal baru, jadwal seminar ya. Ada seminar kakak tingkatnya dan dijadwalkan di hari Rabu siang. Di Rabu siang, nah yang harusnya jadwal kalian. Jadi terpaksa kelas B juga nggak bisa lagi di Rabu siang. Mungkin nanti kita masuk di kelas entah di kelas C atau di kelas A ya. Ya mungkin nanti
koordinasi ke ketua kelas ya, ketua kelas tolong nanti dikoordinasikan ke teman-temannya, apakah masuk di kelas di kelas A atau ke kelas C, ya. Karena minggu depan udah terakhir ya, minggu depan sudah terakhir kuliah sebelum libur lebaran, jadi, ada beberapa seminar yang harus dimajukan, jadi saya dapat jadwalnya ya di Rabu, Kamis gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, sebelum saya tutup mungkin absen dulu ya, atau sudah absen semua? Sudah isi form semua? Kalau belum saya scan barcode lagi. Oke, ya cukup isi form aja lah ya, isi form aja, absennya jangan lupa diisi lagi. Minggu depan kita tidak sesuai jadwal kalian seharusnya, nanti tolong dikoordinasikan ke ketua kelas ya. Nanti saya tunggu jadwalnya ya Senin lah paling lambat gitu ya. Biar saya bisa susun jadwal yang kelas lain juga karena jadwal seminar menumpuk nih minggu depan. Oke, gitu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Mohon maaf atas pergantian waktunya dan materi yang mungkin belum tersampaikan dengan baik. Saya tutup ke itu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bu.